One Kawan TV1. Oke, jumpa lagi di podcast Sobari. Hari ini podcast Sobari atau podcast Sentana ini Pak? Apa? Sama aja. Soalnya kita sama-sama punya podcast ya. Oke, hari ini saya mau tanya ke Pak Sobari. Kita lagi bertemu di situasi yang asik lah, lagi rapat. Tetapi yang kurang asik semalam ada laporan itu Pak. Ada video yang beredar di medsos ya, bahwa Bang Egy Sujana alias ES, ngapain alias lagi ya, orang udah disebut namanya. Bang Egy Sujana melaporkan 2 orang ke Polda Metro. Bukan, Polda Jawa Barat. Jawa Barat. Polda Jawa Barat. Saya juga bingung kenapa harus Jawa Barat. Biasanya kan Bu Elida Neti lapor ke Polda Metro, Bang Name Hari Lubis ke Polda Metro. Kok kali ini ke Jawa Barat? Itu karena lokasinya kejadiannya ditonton sama dia mungkin di Jawa Barat. Oh, dia nontonnya di Jawa Barat, maka ke Polda Jawa Barat. Boleh. Itu satu teori yang menarik. Teori yang menarik, Pak ya. Nah, tapi yang paling menarik, yang dia laporkan ada 2 orang, RS dan SOB. Kalau RS kan udah biasa, Roy Suryo lagi, ya kan? Kenapa SOB ini kira-kira siapa Pak? Banyak orang bilang ke saya itu SOB itu artinya Sobari, benar nggak Pak? Kira-kira? Mungkin betul. Mungkin betul Pak. Mungkin betul. Kenapa sih kira-kira ada? Emangnya Pak Sobari kenal dengan Bang Egy Sujana? Oh kenal. Dan dia anak HMI. Oh, HMI. Saya HMI. Angkatannya jauh atau? Angkatannya agak berbeda. Saya lebih senior sedikit. Dia HMI MPO. Saya HMI. HMI lah HMI. Ya. Ya gitu aja. Oh, pokoknya orang HMI tahu lah yang maksud tadi itu ya. Dia tahu. Kalau saya nggak ngerti. Nah, terus kira-kira selama ini ada background apa Pak? Pernah sama-sama di suatu organisasi kah selain HMI yang baru-baru ini? Tidak. Nggak ada ya? Tidak pernah ada pertemuan. Berpuluh-puluh tahun tidak pernah ketemu. Meskipun tahu nama otomatis, tapi tidak pernah ketemu. Ya. Tapi sangat banyak orang tahu saya membela trio RRT. RRT. Saya membela all out. Ya. Lalu pembelaan saya itu akan dijadikan. Begini ya Pak, ini mikrofonnya saya geser ke sini aja. Ya, Ke sini aja. Nah, dah. saya akan menjadi saksi di Polda nanti tanggal 12. Ya. Hari Kamis nanti. Saya ini sebagai saksi itu sebutan untuk saya itu ilmuwan bidang kebudayaan. Ahli berarti ya? Ya, ahli. Saya akan menjadi saksi yang menjelaskan metodologi penelitian trio RRT itu. Saya akan menjelaskan posisi mereka sebagai orang yang membangun rumah ilmu pengetahuan. Itu dua-duanya penjelasannya ilmiah. Ya. Lalu saya ingin menjelaskan posisi ketiga-tiganya dalam the role of intellectuals. Nah, the role of intellectuals itu mereka adalah orang-orang yang membawa risalah kebenaran. Membawa risalah kebenaran itu tidak bisa dikriminalkan. Betul. Hanya menyampaikan risalah kebenaran. Nah, risalah kebenaran itu dalam agama itu sebutannya yang membawa itu namanya Rasul. Rasul itu tokoh-tokoh yang membawa risalah. Risalah kebenaran agama. Ya. Ini kebenaran mutlak. Ini kebenaran ilmiah. Kebenaran mutlak. Kalau risalah yang dibawa oleh 3 RRT ini kebenaran ilmiah, itu tidak mutlak. Kebenaran ilmiah. Betul. Saya membela dalam posisi itu. Nah, sebagai orang yang membela, saya tidak terima
tidak terima itu bukan tidak senang, bukan karena tidak senang, bukan karena senang. Saya tidak bisa menerima suatu tingkah laku yang mengkhianati perjuangan kawan-kawannya. Oh, mengkhianati. Lah, si Egy pergi ke Jokowi, Ya. nah itu kan mengkhianati perjuangan kawan-kawannya Oke. dalam TPUA maupun dalam trio RRT ini. Ya, ya. Nah, dia mengkhianati itu. Saya tidak mengkritik dia. Ngapain kritik? Apa dia bisa dikritik? Saya tidak memfitnah. Iya, ya. Saya tidak memfitnah untuk apa? Seharusnya Memfitnah orang kayak dia. Seharusnya Bang Egy boleh dong kalau dikritik, itu kan membangun namanya. Saya enggak mengkritik ya. Enggak ngapain. Iya, iya, iya. Saya hanya sepotong cermin yang memantulkan wajah dia apa adanya. Bukan penghinaan, bukan melecehkan, bukan pula mengkritik. Saya ini cermin. Begitulah adanya dia, itu yang saya katakan. Ya, ya, ya. Nah, lalu kemungkinan menurut Pak Sobari, Bang Egy menonton sesuatu tayangan di mana Pak Sobari mengatakan iya, itu iya, dan iya. itu yang dijadikan bahan laporan. Saya nggak tahu, tapi mungkin kira-kira ya itu. Kan saya punya 2 video tentang dia. Soalnya ada fakta nih. Wah, ini ada artis baru nih dari atas. Tapi nanti kita lanjut dulu aja. Soalnya ada fakta bahwa Bang Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Kozinudin karena mengatakan Damai Hari Lubis mengkhianat. Kira-kira begitulah gampangnya ya. Sorry ya Bang Damai ya kalau agak-agak salah dikit. Ntar saya lagi yang dilaporin. Nggak usah lah Bang. Oke, jadi kemungkinan itu mirip dengan kasusnya yang dilaporkan terbaru ini karena mengatakan kata pengkhianat itu. Gimana? Mungkin saya ke Pak Janes dulu ya, sedikit ya. Iya, iya. Pak Janes, kira-kira kata pengkhianat itu termasuk fitnah atau pencemaran nama baik tidak? Jadi begini, setiap laporan polisi itu ada konsekuensi hukumnya. Bila yang dilaporkan sudah memang terbukti apa pasal-pasal penghinaan itu, kalau memang terbukti betul. Tetapi kalau tidak terbukti karena seorang peneliti, seorang budayawan, ya, Bapak ini kan tidak bisa terpidana karena mengatakan itu di dalam video itu saya tonton juga sedikit. Dia mengatakan bahwa Bapak itu telah mengkhianati teman-temannya. Ya. Dari mana data dapat itu? Karena beberapa teman-temanmu mengatakan itu kok. Itu sebelumnya Ngomong itu saya juga bilang mengkhianati karena dalam persatuan Anda itu TPUA, ketua TPUA. Ternyata Bapak juga ikut tanpa diam-diam langsung ke Solo. Oh, jadi masuk akal ya? Masuk akal. Jadi hati-hati ini. Pidana ada itu. Bila tidak terbukti di SP3 laporan Pak Egy, hati-hati. Laporan baru lagi, laporan Bapak ini sudah melaporkan Bapak. Bisa. Mau bikin laporan palsu. Oh, laporan palsu. Jangan seenaknya aja Pak Egy sekarang, mentang-mentang Pak Egy dekat dengan orang keluarga Solo, mobil baru semuanya, mobil Saya tanya, berapa ratus juta, berapa ratus miliar kau terima Egy dari Jokowi? Saya tanya. Saya tolong dijawab itu kalau ditanya. Saya tanya, udah dapat mobil baru dari mana uangnya? Coba. Masyarakat tahu loh, dia tahu. Pak Janes, manusia bisa kau Tuhan itu Allah. Pak Janes, ini eksklusif ya, Pak Sobari, ini eksklusif. Ya. Dan saya barusan tadi siang menerima sebuah telepon dari kawan dekat lah di organisasi ya. Nggak usah kita sebut namanya. Bang Michael dibagi berapa sama Bang Egy katanya. Loh, saya bilang, kamu dapat ini dari mana? Info dari mana? Kan nggak boleh. Itu namanya menuduh saya. Nggak menuduh, nanya. Oh gitu. Kan dia nelfon saya, Bang Michael dapat berapa dari Bang Egy? Dibagi berapa katanya? Oh, saya nggak tahu, saya tutup. Itu makanya panik kan. Kenapa kalau orang salah, kalau orang benar-benar terima, baru marah. Tapi kalau nggak terima, dia marah juga. Marah juga dong saya nggak tahu apa-apa soal Tapi itu. dasarnya orang Gitu. bertanya itu wajib. Wajar ya. Wajar karena Oke. Egy tiba-tiba kan pengacara kan saya dengar pengacara dia belum ada sidang apa dimenangkan apa nggak ada tiba-tiba beli mobil baru pergi kemana-mana dari mana Pergi ke Malaysia kemarin ya, jalan-jalan ya. kalau masyarakat Oke. tahu dari mana Gimana Pak? Gimana Pak kira-kira?
Nah, Soal itu. saya sebagai sekedar cermin Ya. bagi wajahnya Egy, cermin bagi Egy, saya punya penjelasan fundamental mengenai tindakan dia. Ini harus dijelaskan melalui filsafat. Filsafat barat, eksistensialisme, itu menggambarkan kalau manusia sudah berangkat dari apa yang namanya being menjadi becoming, Oke. dari being ke becoming, itu proses pematangan manusia. Itu menjadi manusia yang matang, dewasa, jujur, dan bertanggung jawab. Tidak mungkin dalam perjuangannya meninggalkan begitu saja kawan-kawannya. Oke. Kalau sudah sampai pada tingkatan being, apa becoming, itu filsafat barat, Eric Fromm. Nah, saya tidak cukup menjelaskan filsafat barat, harus menjelaskan filsafat Islam. Nah, sebelum menjelaskan filsafat Islam, itu ada ajaran Islam. Manusia itu dalam ajaran Islam, umat manusia, kau itu bukan apa-apa. Kau hanyalah bayangan Tuhan. Namanya tajalli. Sebagai bayangan Tuhan, kau tidak eksis. Yang maha eksis itu Tuhan. Itu ajaran Islam. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya ya, kira-kira. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Yang ada kan yang maha ada. Ya betul. Nah, lalu filsafat Islam pun mengatakan begitu. Aku ini ada karena Tuhan sedang hadir menampilkan wajahnya dalam diriku. Nah, aku ada karena Tuhan menampilkan dirinya, menampilkan wajahnya dalam diriku. Oke. Kalau Tuhan tidak menampilkan dirinya dalam diriku, aku ini nggak ada apa-apanya, nggak pernah eksis. Lalu siapa yang eksis? Yang maha eksis, Allah, Gusti Allah, Tuhan. Ini tadi filsafat Islam, itu ajaran Islam dan filsafat Islam. Sekarang filsafat Jawa, filsafat Timur. Ya. Filsafat Timur. Bagi orang Jawa, aku ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Aku dudu sopo-sopo, dudu opo-opo. Oke. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Lah, siapa kamu? Aku ini hanya orang yang sekedar menjalankan peran yang sudah ditentukan teksnya oleh kekuatan langit. Betul. Oleh kekuatan langit. Sebagai orang yang sekedar menjalankan peran drama yang teksnya sudah, yang naskahnya sudah dijelaskan dari langit, ya aku bukan apa-apa, aku tidak eksis, yang eksis Gusti Allah. Berarti kembali ke Bang Egy Sujana, Bang Egy itu apa dong atau siapa? Egy menganggap dirinya eksis. Dia punya dua dosa fundamental. Dosa dalam pengertian Islam. Yang pertama, dia mengkafirkan orang Islam. Wow. Jokowi dikafirkan karena dia Fir'aun. Oh iya juga ya. Ya kafir Jokowi karena Fir'aun. Betul. Padahal Jokowi itu kan orang Islam. Ya, saya punya WA-nya langsung di sini, langsung dari Bang Egy. Itu dia. Bagaimanapun Jokowi itu orang Islam, tapi kok dikafirkan? Itu penghinaan, itu pelecehan Islam, pelecehan agama. Waduh. Yang kedua, dia merasa eksis karena dia Fir'aun, karena dia Musa. Oh, saya nggak menganggap Musa, saya sejenis Musa, ya.
kamu menganggap Musa atau menganggap seperti Musa yang sedang menasihati Fir'aun, artinya kamu eksis. Oh, ya. Kalau kamu eksis, kamu menegasikan eksistensi Tuhan, kamu menghina Tuhan. Wah. Modar kamu dua perkara dia, Ya. menghancurkan Islam. Ya, betul. Berat itu, berat dia, Wah. sangat berat. Padahal Bang Egy itu selama ini yang saya tahu orangnya sangat kalem dan setiap hari membagi-bagikan ayat ya. Enggak lah, apa kalem dia? Setahu pun dia enggak kalem. Enggak kalem ya. Egy itu bukan orang yang radikal, bukan orang radikal. Bukan, ya. Radikal itu mendalam, fundamental. Dia itu orang yang keras, kasar, sok berani, tapi begitu menghadapi risiko membungkuk. Oh, karena menghadapi resiko. Ya kan sudah jadi. Itu saya kan sedang menjalankan, cuma sedang menerjemahkan. Saya cermin yang sedang memantulkan wajahnya. Dia kepada Jokowi itu kan ketakutan menghadapi risiko. Oke. Ketakutan menghadapi risiko lah menuntut di SP3 kan, di Betul. restoratif justice. Ya. Itu kan karena dia takut menghadapi risiko. Oh, itu. Padahal sebelumnya menggebrak apa? Ya, betul. Ekstrem. Dia itu ekstrem dalam Jadi menurut Pak Sobari ini adalah cerminan rasa takut. cerminan lah. Rasa takut terhadap apa yang bakal menimpa dirinya kira-kira gitu ya. Takut. Makanya lah itulah terjadi apa yang dinamakan meninggalkan kawan-kawannya dipecat-pecat, ditinggalin. Dan trio RRT ditinggalin. Ya, makanya saya bingung, Pak. Di tahun 2024 akhir kan Bang Egy via TPUA ya, sebagai TPUA melaporkan Joko Widodo. Iya kan, atas dugaan ijazah palsu. Nah, tetapi sekarang dia malah melaporkan Pak Sobari. Ya itu. Kira-kira perubahan 180 derajat ini gimana ya? Alasannya karena takut aja. Saya rasa bukan karena takut aja, Pak. Saya rasa ada yang lebih dari itu. Saya kurang begitu tahu kalau ada alasan lain. Lebih dari takut. Yang beredar termasuk ada alasan penting, ada melibatkan uang dan sebagainya. Itu sudah berita yang beredar. Iya, seperti yang tadi nelpon saya itu kan. Saya bilang itu hoax itu ya. Itu. Kalau saya jelas hoax, silakan periksa rekening saya berani. Itu. Lalu orang kan marah, memberi ungkapan-ungkapan kecewa. Ada yang membuat lagu Egy Durjana, kan ada lagu. Iya. Ada lagunya sudah menyebar di medsos. Betul. Lagu Egy Durjana. Bukan Bapak yang ciptakan itu ya? Ya bukan lah aku. Nggak bisa nyiptakan lagu ya? Saya juga nggak pernah nyiptakan lagu gitu lah. Saya juga akan ingin mempelajari lagu itu yang membuat siapa. Saya juga penasaran. Tapi kayaknya sih AI, pakai teknologi aja biar cepat. Oh, barangkali begitu. Mungkin namun kan ada yang menyanyi. Ya. Menyanyi itu kelompok itu siapa? Oke. Itu pun cermin yang memantulkan wajahnya si Egy. Ya. Egy itu sebagai. Jadi jangan salahkan yang nyiptain lagu ya. Ya enggak lah. Itu kan apa yang terjadi. Itulah dirimu. Sebagaimana aku mengatakan, tahu Musa. Dari mana tahu Musa? Oh enggak, sejenis Musa. Iya, tahu sejenis Musa menasihati Fir'aun. Tidak. Luar biasa loh orang mengklaim dirinya sejenis Musa itu. Luar biasa loh. Itu pelecehan agama. Iya, saya aja nggak berani ngomong sejenis apapun ya. Tidak boleh. Kita tidak eksis. Iya. Ngapain mengatakan begitu? Meskipun nama saya Michael, nama malaikat sih, tapi saya juga nggak berani seperti itu. Belum cukup lah. Kita nggak akan pernah cukup. Nggak akan pernah cukup. Nggak akan pernah cukup. Dan saya tahu itu bahasa Indonesia saja belum lengkap. Belum lengkap. Dia tidak mengerti ungkapan, tidak mengerti metafor, tidak mengerti apa yang namanya
yaitu ungkapan metaforik, tidak mengerti ungkapan metaforik, dan hal-hal sejenis simbol-simbol. Oke. Nggak ngerti. Apalagi mengumpamakan dirinya menjadi Musa yang datang ke Firaun. Nah ini kita balik ke Pak Sobari deh. Kira-kira tanggapan Bapak atas dilaporkannya, mengasumsikan bahwa itu benar ya. Soalnya saya juga dari kemarin nyari-nyari SOB ini siapa sih selain Bapak gitu loh. Kayaknya nggak ketemu. Gimana pendapat Bapak kalau memang sebenarnya Bapak dilaporkan, terus kira-kira langkah yang Bapak akan tempuh apa terkait itu? Kalau dilaporkan, itu saya akan dengarkan dulu laporannya. Oke. Laporannya itu menuduhkan apa, akan saya debat. Kalau saya dianggap melecehkan, loh, saya nggak usah melecehkan. Dia sudah melecehkan dirinya sendiri. Duduk Pak, ini duduk sebentar Pak. Karena ini ada satu terlapornya lagi. Jadi kan terlapornya dua, pas nih. Nah, ini RS dan SB. RS dan SB. Saya tidak perlu menghina dia karena dia sudah menghina dirinya sendiri. Waduh, biasa. Jadi Saya tidak pernah kritik. Ngapain mengkritik orang yang sudah menghina dirinya sendiri. Ngapain kritik? Jadi Bapak akan menunggu isi laporannya apa, kan belum jelas. Ya, saya tidak melakukan hinaan, tidak melakukan kritik. Saya sekedar sepotong cermin yang memantulkan wajahnya. Oke, jadi kalau isi laporannya itu Bapak sudah Isi siap. laporannya apa? Saya akan laporkan balik. Dia melecehkan Islam, melecehkan agama, dan melecehkan Tuhan. Wah, luar Tak biasa. boleh dia, Tuhan kok dilecehkan itu. Ya, betul. Tapi berdasarkan penjelasan eksistensial tadi. Betul. Tadi itu. Kalau dilihat dari sudut eksistensialisme, Egy sedang melecehkan agama karena mengkafirkan orang Islam. Orang Islam, orang beriman kok dikafirkan. Nah, kalau Pak Roy ini kayaknya mau mengeluarkan satu kepemilikan kendaraan bermotor. Kalau Pak Roy sudah dengar kan kira-kira ada laporan kepada RS? Belum. Saya tuh 2 kali katanya dilaporkan oleh BES, ya kan? BES, Pak Egy Sujana. Egy Sujana. Yang pertama katanya berkaitan dengan tuyul. Berkaitan dengan ini ya? Ya ini kan katanya karena disebut tuyul. Tidak terima gitu loh katanya Kang Sobari. Jadi kan aneh. Padahal sebenarnya ini justru menyelamatkan dia. Karena ini Pak Lukas Ruharso itu justru menghaluskan. Supaya tidak ada sebutan karena kan tadinya dia mengaku memetaforkan Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi. Di atas ada Harun. Mendatangi si Refli Harun. Di Refli kalau itu. Refli Harun. Mendatangi siapa? Firaun. Jadi dianggap yang di sini itu Firaun, terus itu Nabi Musa. Karena Nabi Musa dan Nabi Harun itu kan Nabi pilihan Allah. Emangnya Nabi Musa dan Nabi Harun waktu datang ke Firaun dikasih duit Pak? Nah ya. Ini kan dari fotonya ya. Iya, makanya sama Mas Lukas Ruharso disederhanakan menjadi 2 tuyul. Ini yang saya omongin foto ini loh. Bukan Firaun yang di mana-mana loh. Ini Iprit. Iya. Kemudian ketika ada press conference di Polda Metro Jaya, saya menyampaikan 2 tuyul. Tuyulnya siapa? Apa 2 tuyulnya ini Pak enggak kan ya enggak jelas itu. Yang kedua yang kanan dilaporkan di Polda Jabar. Ya katanya itu karena saya menunjukkan sebuah STNK atau penjelasan. Nah, itu tidak boleh itu. Nah, padahal kan gini, kasus nyata. Jadi kan ada dia kan kelihatan menyetir mobil baru, ya kan GWR, ya tadi Great Wall motor atau Great Wall mesin ini buatan China. Ini mobil listrik. Nomornya B1896 PGB. Nah, ini yang ada di gambar itu ya udah. Terus kan kita memang ini fasilitas yang disediakan oleh Samsat DKI Jaya. Kita bisa ngecek STNK itu pajaknya tahun berapa, bayar. Nah, setelah kalau Pak Roy masukin nomor mobil saya bisa keluar juga. Bisa keluar juga. Bisa keluar. Berarti ini data publik, Pak. Makanya ini data publik. Ternyata nomor B1896 PGB setelah dimasukkan adalah keluarnya
data tidak ditemukan. Waduh. Ini saya jadi berspekulasi Pak. Ada kemungkinan kalau data tidak ditemukan seperti ini, ada kemungkinan plat palsu, cetak sendiri. Ada kemungkinan loh ya. Ini lagi error. Mungkin aplikasinya error. Dan banyak kemungkinan lain. Coba dijelaskan lah. Yang jelas ini datanya oleh tidak pemiliknya. ditemukan. Ya udah kan ini kan fakta. Lah Iya, masa dilaporin gara-gara itu Pak? Katanya dilaporin gara-gara. Ya udah, ayo kita tunggu. Saya seperti Kang Sobari tadi. Isi laporannya belum tahu ya. Belum tahu si laporannya apa. Iya. Yang jelas katanya RS dan SB. RS dan SB. Ya, yang agak saya sayangkan Saya juga. siap melaporkan balik. Wah, Wah, biasa. Pelecehan agama dan melecehkan Tuhan. waduh. Oke. Iya. Udah bisa closing statement nih Pak. Kira-kira gimana? Sudah siap? Oh, saya siap mendengarkan apa yang dituduhkan. Tuduhannya apa? Itu saya akan menangkis tuduhan itu. Ya. Dia akan bilang saya melecehkan. Oh, saya nggak usah melecehkan barang yang udah leceh. Bukan yang leceh itu, yang gembel-gembel itu. Lah, ya itu. Ya gembel itu kan mentalitas itu. Saya bilang pengemis. Ya. Oke. Gembel dan pengemis. Nah, itu bukan ciptaan saya, itu terjemahan sepotong cermin terhadap tingkah laku dia sendiri. Sama kayak Lukas Suwanto tadi, kata-kata Iya, gundul itu betul. bukan kata-kata kita ya toh. Bukan hitungannya luar so. Iya no. Iya. Betul. Nah, jadi saya tidak bisa dilaporkan sebagai orang yang mengkritik maupun yang melecehkan, karena itu memang dia sendiri melecehkan dirinya. Maka kalau saya dilaporkan, saya akan laporkan balik. Oke. Dia melakukan pelecehan terhadap agama dan dia meremehkan Tuhan, melecehkan Tuhan. Dua jenis itu. Oke. Laporkan. Oke, mungkin saya closing statement. Atau apa tuh Pak? Kamu ketik nomormu berapa? Oke. Saya sebutkan di sini nanti. Oh iya, ini saya ketikkan ya. Tunggu. Nah, Oke, nah. saya ketikkan nomornya. Keluar nggak nama saya? Oke. Itu bukan namanya, tapi anunya apa namanya? Datanya ada nggak? Ada enggak? Ya toh. Wah, ntar ketahuan dong saya udah bayar pajak apa belum. Iya harus ketahuan. Itu Waduh, bahaya nih. Gimana kalau saya ketahuan belum Bang? Nah, ini loh, kalau asli itu ada tuh. Tuh, asli. Oke. Tuh. Kendaraan ke satu, nama XXX. Ya. Hyundai. Oh, iya benar Hyundai hitam. Tapi ketahuan nih jatuh tempo pajaknya udah lewat. Itu daripada ini. Ini Waduh. ya. Beda ya nih. Iya nih, mobil ini gak ada. Beda ya. Aduh. Dan ini data publik bisa muncul. Aduh. Ya. Ada closing statement Pak atau saya aja langsung? Langsung aja. Langsung aja ya. Kalau dari saya gini Pak. Ya. Saya sangat kecewa ya kalau memang Bang Egy Sujana melaporkan hal seremeh itu sampai harus melapor polisi. Dan yang kedua yang saya sayangkan juga kenapa Bang Egy Sujana saya kasihan kepada wartawan yang berkumpul di Polda Jabar itu, bahwa mereka capek-capek berkumpul di depan Polda Jabar konferensi pers tapi nggak ada isinya konferensi persnya. Ya kan, pasalnya apa, ya kan, LP-nya masuk atau enggak, atau hanya Dumas, terlapornya ya cuman inisial nggak apa-apa lah, tapi minimal pasalnya dong, terus peristiwa apa yang dilaporkan dong. Karena kalau seperti itu namanya membuang-buang waktu wartawan dan membuang-buang waktu orang yang menonton itu. Masyarakat kasihan juga saya lihatnya. Jadi ini beredar di masyarakat liar, tapi tidak jelas yang liar apaan gitu loh. Mendingan kayak saya kan ngelaporin Andi Aswan dan Joshua Sinambela yang menggunakan satu stasiun TV yang hari ini bersaksi di Polda Metro Jaya, katanya stasiun TV-nya Untuk kebohongan publik. untuk sebuah kebohongan publik, katanya ada scan ijazah Jokowi asli. Jelas, saya tidak pernah sembunyi, saya kasih tahu terlapornya siapa, pasalnya apa ya. Ini saran aja buat Bang Egy, siapa tahu nanti mau konferensi pers lagi ntar malam. Oh, ya kan? Mungkin bisa ditambah barangkali. Oh, silakan. Nggak usah Dia ada dalam suatu video, dia bicara menganggap beliau
menyerang, dan jangan takut. Saya ini punya prajurit. Wow. Saya punya prajurit bisa langsung menyerang dia. Kalau mau. Waduh, saya sih nggak punya prajurit, Pak. Kalau mau bisa menyerang dia, tapi saya akan menjaga ketertiban. Saya cukup lapor. Nah, begini, menjaga ketertiban Dengan lapor. dengan lapor. Tunggu dulu. Ketertiban itu apa? Ketertiban itu apa? Ketertiban itu fungsi dari negara Leviathan. Leviathan itu makhluk lautan yang jahat. Ya. Dalam bahasa kitab tuh itu. Ya. Bahasa kitab. Makhluk lautan yang jahat diterjemahkan menjadi negara. Negara itu kekuatan maha besar yang menjaga ketertiban tapi melarang kebebasan. Nah, kalau menjaga ketertiban membunuh kebebasan, si Egy ini artinya kekuatan penindas. Oke. Kan dia nggak tahu itu. Bang Egy itu menjaga ketertiban apa dia sudah gabung ke Kamtibmas gitu ya? Ya bagian dari itu. Dia bilang saya lebih menjaga ketertiban daripada nyerang langsung kepada Dr. Resuryo. Saya menjaga ketertiban. Nah, jangan bangga, ketertiban itu piranti menindas. Instrumen penindasan. Dia tidak tahu itu. Karena Kalau mau tertib lah bayar pajak. Tertib lah bayar pajak. Ini satu lagi contoh, ya bukan hanya nomornya Mas Michael ya. Bentar ya. Ini saya masukkan nomor, kenal nggak nomor ini? Yang belakangnya baik. Ada bayar pajak. Siapa ya? Nih. B1450 BAE. Biasa baik. Ada bayar juga. Bayar dia. Oke. Mike bayar juga. Telat saya, telat doang. Telat doang tapi ada novelnya. Tapi ada. Ini nggak ada. Ya udahlah Bang Egy. nah, belum. Intinya yang mengerikan, dia itu mengaku seorang ulama, tapi melecehkan agama, mengafirkan orang Islam. Ulama mengafirkan orang beriman. Lalu dia ulama yang paham, mestinya paham bahwa manusia hanyalah tajali. Artinya bayangannya Tuhan. Dia tidak eksis. Yang eksis itu maha eksis, yaitu Allah yang maha kuasa. Tapi dia kok eksis, mengaku Musa atau sejenis Musa. Dia melecehkan Tuhan. Tapi saya nggak pernah lihat Bang Egy khotbah akhir-akhir ini. Malah Pak Roy Suryo yang kemarin khotbah subuh. 2 kali kan ya. 2 kali. Oh, 2 kali. Luar biasa. Jadi Egy ini memang kurang komplit. Tidak mengerti metafora, tidak mengerti alegori dalam berbahasa. Ini metafor dan alegori ini rasanya orang-orang yang sudah dewasa lah. Bapak-bapak ntar bisa dia Google kok. Oh, ya mengerti tapi menggoogle tapi tidak pernah menindakkan. Tidak menjadikannya dalam tindakan, tidak pernah. Tapi intinya gitu ya Pak. Tidak gentar, tetap hadapi. Bahkan kalau nanti dia kasih dia buka pasal-pasalnya dan tidak benar, siap melaporkan balik. Oke, gitu ya guys. Jadi ya saya sih berharap masalah ijazah Jokowi yang sebenarnya sudah tinggal selesai dikit lagi. Yang tadi toh sudah diambil Pak Bonatua dan saya. Ijazah 2014-2019 sudah terbuka. Ini jangan tambah membuat perpecahan di tengah masyarakat seperti yang dibuat oleh Bang Egy dalam konferensi persnya, ya kan? Nah, kita santai-santai aja lah masyarakat, dan kita hanya menuntut Presiden ke-7, dia kan pengennya dipanggil Presiden ke-7, mantan Presiden kita Joko Widodo untuk mempertanggungjawabkan. Justru karena dia pengen disebut Presiden ke-7, maka masih pejabat publik. Luar biasa. Kalau mantan ya udah mantan. Iya, pengennya mantan aja sih ya. Jadi mantan bisa move on, kita lupakan. Gitu ya. Tapi kalau istilah mantan untuk mobil lain artinya. Apa itu? Bekas taksi. Coba penjual mobil. Ini
Mantan nggak? Oh mantan Pak. Oh, berarti dulunya taksi. Luar biasa. Oke, thank you semua. Saksikan terus Sentana Podcast dan apa ini banyak sekali RH Channel, bla 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 lah, semua lah. Ini pokoknya tayang di mana-mana. Thank you semua. Jangan lupa besok deklarasi GMKR, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat. Betul. Di Gedung Juang jam 10 pagi, datang Pak ya. Semuanya ada juga. Apa itu? GMK itu. Gibran Pak Yul. Nah, Bukan kebahagiaan rakyat. oh ya itu. Oke, thank you semua. Subscribe, jangan lupa subscribe. Ya. Sentana ini ada di sini. One Kawan TV 1.